Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 19 Mei 2025. Dan saya dalam firman Tuhan 1 Tawarik 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ayat yang ke-15. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintakan Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di 1 Tawarik 10 ayat yang pertama. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Jadi orang Israel ini diserang oleh orang Filistin. Karena orang Israel jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi mereka melarikan diri. Ya. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ya. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Jadi banyak yang mati ya di pegunungan Gilboa, yaitu orang-orang Israel dibunuh oleh orang-orang Filistin. Ya, karena mereka tidak takut Tuhan. Ya, jadi kalau kita tidak takut Tuhan, ya ada risikonya, saudara. Khususnya bangsa Israel. Banyak meninggal di pegunungan Gunung Gilboa. Ya. Ayat yang kedua, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Ya, jadi Saul juga ya dikejar sama anak-anaknya. Ya. Dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Ya, jadi anak-anak Saul meninggal juga. Ya, diserang oleh orang Filistin. Ya. Ayat yang ketiga, kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Jadi Saul juga terluka, saudara. Ya. Akhirnya meninggal karena dia terluka. Karena Saul ini juga tidak minta petunjuk kepada Tuhan. Dia minta petunjuk kepada Baal, ilah-ilah lain. Ya. Di ayat yang ke-6, jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Jadi keluarganya sama-sama mati. Ya, Saul juga ikut mati. Ya. Mati di tangan orang Filistin. Ya. Jadi ini adalah contoh, ya. Jadi kalau kita jahat, hukumannya ya seperti orang Filistin yang menyerang bangsa Israel. Ya. Ayat yang ke-13, demikian Saul mati. Jadi Saul mati, Bapak Saudara, karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Jadi Saul ini tidak setia kepada Tuhan. Ya. Akhirnya mati. Ya. Karena dia tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena tidak berperang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Karena dia minta petunjuk kepada roh-roh orang mati arwah. Ya. Itulah akibatnya. Mati sia-sia. Ya. Ayat yang ke-12 terakhir, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Ya. Jadi Saul tidak minta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi Tuhan membunuh Saul, diganti dengan Daud ini. Ya, kalau Daud ceritanya suka minta petunjuk dari Tuhan sebelum dia melawan musuh-musuhnya. Ya, maka Saul dan Daud, ya, Daud mengalahkan musuh beraksa-aksa. Ya. Kalau Daud beribu-ribu. Itu Bapak Saudara. Jadi Tuhan menyertai Tuhan menyertai Daud ini. Kemanapun ia berperang, pasti menang. Karena dia mengandalkan Tuhan. Ya, minta petunjuk Tuhan. Baru dia menyerang musuh-musuhnya. Karena Tuhanlah yang berperang. Ya.
Daud manusia biasa tapi dipakai Tuhan. Makanya dia menjadi raja di bangsa Israel. Karena dipilih oleh Tuhan. Dan lebih lengkap lagi saya membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 19 Mei 2025 di 1 Tawarikh 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ayat 14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.